Halo semuanya, good morning. Welcome to podcast kita, Kampus Kreatif. Hai, kenalin aku JJ dan partner aku di sini. Hai semua, kenalin aku Brena. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu apa nih Kak yang hits lagi di kampus ini? Apaan tuh yang lagi hits ya kira-kira nih? Kakak kepo nggak? Kepo dong, semuanya juga pasti kepo dong yang nonton. Oke, aku bahas sekarang aja. Kita akan lagi bahas fenomena yang lagi marak nih semuanya, yaitu mahasiswa yang ramai jadi konten kreator. Wih, kelas. Jadi bahasanya tuh sekarang tuh influencer kampus gitu. Aduh, oke. Tapi pengen banget deh aku. Iya kan? Jadi kayaknya ini kursinya 01 deh. Siapa Iya nih? kelebihan kayaknya. Atau gimana? Aku nggak tahu loh. Enggak dong, santai. Berarti nanti kita bakal ada guest star yang ngisi karena eh, dia akan sharing-sharing tentang seputar influencer kampus tuh kayak gimana sih gitu. Asik banget tuh. Mana nih orangnya? Siapa tuh? Boleh Siapa dong tuh? masuk Siapa tuh? guest starnya. Siapa tuh? Masuk dong. Oh my god. Oke. Kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi Bener boleh gak banget. Kak kenalin dulu dengan siapa dan dari di mana? Oke, halo semuanya, kenalin aku Ariel, mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Kota Madiun, jurusan Administrasi Bisnis dan Prodi Pemasaran Digital. Waduh, pemasaran digital atau digital marketing. Aduh, ini sesuai banget nih sama tema Pasti sih. podcast kita hari ini yaitu influencer kampus. Next, balik lagi ke tema podcast kita kali ini. Kita udah sering lihat ya, banyak dari Gen Z ini yang dikit-dikit live dan kita banyak temuin juga di platform TikTok, Instagram maupun ke YouTube. Mereka berhasil untuk mengekspresikan diri mereka di platform-platform itu. Sesuai yang platform-platform yang kamu jelasin itu loh, J. Aku kan agak kurang paham ya. Iya. Itu maksudnya gimana sih? Kita bisa tanya langsung ke Kak Ariel gak sih? Yes. Tentang influencer di platform Boleh. tersebut. Jadi di platform-platform itu tuh kan ada kayak Instagram, TikTok, YouTube. Nah, kalau Instagram tuh cocoknya tuh kayak kita upload story-story kayak foto-foto dan video gitu pendek. Lalu untuk YouTube itu kayak kita nge-vlog video panjang, dan lalu itu ada TikTok itu untuk kita ngupload konten-konten kita kayak adin live lah atau konten-konten yang lainnya. Seperti Asik itu. tuh. Iya tuh. Jadi FYI sebelumnya, jadi mereka semua yang ada di platform itu awalnya cuma iseng atau kayak passionnya mereka aja, tapi ujung-ujungnya kebablasan terus jadi influencer. Itu bener gak sih Kak? Bisa jadi sih, kan kita kan kalau misalkan kita iseng-iseng tuh kadang tuh malah bisa menghasilkan cuan. Bener tuh. Jadi kita malah bisa menghasilkan penghasilan untuk kita sendiri. Ya aku juga mau tuh kayak gitu kalau dapet cuan. Iya kan cuan, Gen Z kan generasi cuan tuh. Ada ininya gak sih Kak, kayak cara-cara langkah awalnya buat jadi influencer tuh kayak gimana sih? Kalau boleh tahu? Untuk langkah awalnya itu mungkin udah dibahas di podcast tadi ya, itu tentunya kita harus membangun personal branding dulu tuh yang bagus. Otomatis nanti citra kita di depan umum tuh bakal bagus tuh. Jadi otomatis kalau orang mau melihat konten kita itu jadi semangat dan eh, lebih mau lihat lah nanti konten kita seperti apa. Lalu percaya diri tentunya itu perlu, dan kita harus ngembangin soft skill kita tentang komunikasi dan memperbanyak kosakata kita lah. Kalau orang tuh nggak cepat bosen lah kalau misalkan melihat konten kita, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau udah bahas tentang influencer itu apa, kita lanjut ke tren kontennya. Jadi apa sih yang lagi hits kalangan mahasiswa sekarang ini tuh? Mungkin udah aku singgung tadi ya, itu kan ada kayak konten A Day in My Life, lalu kita ada kayak streamer lah, sekarang banyak kan ya streamer kayak game atau streamer live TikTok lah, TikTok jualan seperti itu, affiliate. Itu pasti juga nguntungin banget ya Kak buat mahasiswa sekarang, kan namanya juga mahasiswa kan pasti butuh cuan ya kalau zaman sekarang ya pasti.
Oke, kalau ada nggak sih Kak tips-tipsnya kayak biar kita tuh jadi percaya diri gitu buat ngomong di depan kamera atau di depan audiens yang banyak gitu. Ada nggak Kak tipsnya? Mungkin sedikit tips dari aku ya. Kita banyak-banyakin lah baca buku, kayak misalkan perbanyak kosakata kita lah. Terus kita kayak banyakin ikut kayak seminar-seminar, mungkin melatih soft skill untuk bicara kita lah. Oke, seperti itu. Terus juga sekarang tuh banyak influencer-influencer di bidang edukatif, bahas tentang tips and trik masuk universitas sampai ke info-info beasiswa gitu. Nah, itu bisa juga membantu kita yang kadang kurang ilmunya, jadi kita bisa search di platform. Sekarang tuh banyak banget di platform itu tentang konten-konten edukatif dan banyak hal lain yang kita bisa temuin di sana gitu. Oke, next nih Kak, aku mau tanya. Kan Kakak ini jadi konten kreator kan udah lama nih ya. Terus juga udah famous lah bahasanya. Yes, Itu ada tantangan tersendirinya nggak buat Kakak? Buat Kakak sendiri kayak atau Kakak ini masih takut apa atau gimana itu ada nggak? Pastinya ada ya untuk tantangan itu. Yang pasti kalau kita awal-awal memulai jadi content creator atau influencer itu otomatis kita nggak percaya diri itu ada pasti. Lalu rasa untuk takut konten kita itu dihujat lah pasti ada. Lalu kalau misalkan konten kita jelek atau gimana, itu kan nanti jatuhnya kayak nggak edukasi. Nah, yang udah Kakak Ariel jelasin tadi, berarti jadi influencer tuh ada sisi negatif dan positifnya kan? Itu apa aja sih, Kak? Kalau sisi positifnya tadi kita kan udah bahas nih, itu dapat cuan juga. Lalu mungkin kita bisa meningkatkan wawasan kita. Lalu untuk apa? Meningkatkan kepercayaan diri kita, menambah relasi juga tentunya. Lalu untuk negatifnya mungkin apa ya? Apa Kakak belum menemukan hal negatif menjadi konten kreator ini? Iya tuh. Iya banget ini kakaknya ini ya, wow. Sangat positif thinking sekali ya. Ya bener banget, amazing banget. Oh my god. Oke. Oke, next, aku mau tanya nih Kak. Kan kalau di content creator itu kan ada endorse gitu kan. Kalau kakak tuh endorse tuh biasanya di mana sih kalau yang ramainya banget itu di mana? Platform mana? Iya. Kalau untuk platform sekarang yang rame itu TikTok ya. Harusnya TikTok karena sekarang itu kan anak-anak Gen Z zaman sekarang itu kan banyak sekali yang udah pakai platform TikTok lah. Jadi kayak platform lain tuh tutup. Jadi TikTok ini kalau sekali video tuh pasti banyak Iya, banget ya. sekarang tuh kayak nggak mungkin banget nggak sih Gen Z nggak punya TikTok kayak gitu kayak aduh. Iya nggak Gimana sih? gitu ya kan? Apa, abis ini kita bikin TikTok aja ya? Iya nggak sih, kita bikin TikTok aja bertiga kita. Iya, Kayak langsung velocity sambil jualan. jualan, cocok banget ah. Itu cocok banget. Iya. Apa? Aku jualan apa ya enaknya? Bakso. Dimsum nggak sih? Apa? Dimsum. Pengen banget itu dimsum aku. Aduh. Aduh bikin lapar aja pagi-pagi nih. Kak Budi. Oke, next. Kita balik ke topik lagi ya. Kan jadi influencer itu kan kayak rumit banget ya kak ya. Terus perjalanannya tuh kayak panjang gitu. Ada nggak sih kakak tuh punya saran gitu buat kita mahasiswa yang mau menjadi konten kreator? Istilahnya kayak awal-awal lah, kita baru merintis. Itu kakak punya saran nggak? Nggak? Kalau saran dari aku ya itu mungkin eh, kita perbanyak ini sih, melihat apa sih yang lagi tren, lalu kita mencoba lah bikin konten yang tren itu. Siapa tahu kan nanti FYP booming, lalu kan menghasilkan cuan yang banyak. Lalu kita sering-sering lah apa sharing-sharing sama yang udah berpengalaman lah. Kita cari relasi yang lebih lagi.
Nah, ini kan tadi kan Kak Ariel kan ngebahas kan, kayak kita tuh harus ngobrol sama yang lebih berpengalaman. Tapi kan kadang kan kita kalau awal-awal itu kan kayak masih ngerasa minder gitu kan, kayak follower kita masih kecil Masih dikit gitu nih, kan, gimana kayak sih, masih gitu. dikit. Gimana ya itu Kak, tipsnya itu Kak? Aku tuh soalnya tuh takut banget kalau pengen ngobrol. Makanya di prodi pemasaran digital itu kan ada kuliah tamu itu kan. Kuliah tamu dari bertumbuh yang ada di Ponorogo. Iya. Itu kan juga melatih kita sebagai marketing. Gimana sih caranya supaya kita bisa menghasilkan konten yang edukatif, lalu untuk kita bisa gimana sih cara afiliator, jadi influencer, content creator dan lain sebagainya. Oh iya, ngomongin tentang afiliator, influencer tuh sama nggak sih Kak sama affiliate kayak gitu tuh? Tentunya beda sedikit sih. Itu kalau afiliator itu kita itu meningkatkan penjualan produk sebuah brand. Kalau misalkan influencer itu kita kan ada kayak apa artisnya, bintang tamunya itu kita membayar dia, lalu supaya bisa meningkatkan citra produknya. Terus juga kadang bagi calon-calon influencer gitu, pemula-pemula gitu pasti kadang stres juga kan, dapat hujatan atau apapun Bener gitu. banget. Tuh gimana sih Kak tipsnya gitu biar kita tuh nggak burn out sendiri? Nggak usah di gapai, nggak usah di apa, nggak usah di Dengerin. dengerin, ya, nggak usah dengar apa kata orang lah. Terus improve aja ke depannya. Jadi kita harus improve diri kita sendiri sih, biar nggak usah lihat-lihat komen-komen yang negatif netizen kayak gitu. Love Ya, hapus yourself aja terus lah, kayak ya. harus hapus langsung Ya, hapus aja. tutup komen aja. Love Hapus aja, myself. hapus. Iya. Love yourself. Love yourself. Besok Kak Ariel kan sebagai content creator dan juga kuliah nih. Itu cara bagi waktunya gimana sih? Biar nggak stres kan kita juga ada tanggung jawab moral sendiri ya waktu membuat video kayak gitu tuh. Itu gimana Kak? Atau itu gimana? Kita ya mungkin kita harus manajemen stres kita. Kita juga diajarin juga kan gimana sih apa di mata kuliahnya Bu Ina itu kan juga ada tentang stress management. Gimana kita manajemen stres. Jadi kita harus pinter-pinter bagi waktu lah. Terus prioritasin yang lebih penting dulu. Misalkan kita ada banyak tugas nih ya kita selesaiin dulu tugas-tugasnya lah. Dan juga pastiin kalian terhubung dengan teman-teman kalian di dunia nyata, jadi nggak cuma lewat online-nya aja, virtual friend aja gitu. Dan juga jangan ragu untuk berbagi pengalaman sama yang udah expert maupun pemula gitu. Jadi semua sama gitu. Kita belajar sama-sama, kita belajar bareng-bareng gitu ya Kak. Jadi biar lebih tertata gitu Iya, ya. kayak benar. Awal-awal mau jadi influencer ya. Oke, next. Ada kata-kata nggak Kak? Kayak Kata-kata hari ini nih. kata hari ini nih yang buat Kita yang sama teman-teman, penonton iya. sama buat penonton bayaran ini. Iya, Ada betul. nggak kata-kata andalan Kakak kayak gitu? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Next. Ya. Kalau misalkan kalian mau memulai sesuatu, kalian tuh harus benar-benar nekuni lah, jangan setengah-setengah. Jadi maksimalin apa yang sudah ada dan berkecil gitu kesalahan-kesalahan yang akan kita perbuat. Jadi jangan sampai kita miss lah. Aduh, kelas banget di kata-kata hari ini. Sangat. Oke, sobat kreatif. Jadi sebelum kita tutup, ingatlah untuk tetap otentik dan jujur ketika kalian membuat konten. Jadi, misal kalian referensi dari video lain, kalian harus ada modifikasi atau khas otentik dari diri kalian sendiri. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kalian karena kesehatan mental itu nomor 1. Ya, guys. Bener banget tuh nomor 1 banget itu mental. Oke, terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Hopefully podcast kita, obrolan kita hari ini tuh bisa bermanfaat bagi kalian para calon-calon influencer muda.
Dan jangan lupa untuk follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.